Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, kita percaya pada pagi hari ini, walaupun seberapapun yang hadir pada pagi hari ini, tidak menyurutkan semangat kita untuk datang pada Tuhan. Amin. 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 Mari kita datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita. Kita mau fokuskan hidup kita pada Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesuslah yang baik dalam hidup kita, sebab Kaulah yang setia Bapa. Mari kita sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji Engkau, kami tinggikan Yesus Tuhan. Sebab Kaulah yang bertata, sebab Kaulah yang berkuasa. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri. Kita sembah Tuhan. Kita naikkan bahwa Yesuslah baik. Sebab Kaulah yang terbaik, Kaulah takkan biarkan kami berjalan sendiri. Yesus, kami percaya padamu, kami tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Sama-sama kita katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Amin. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari semuanya kita katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku.
sebab Kaulah harapan, Kaulah harapanku. Amin. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari semuanya kita katakan, oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur sekali lagi kita mau katakan, dengan apa? Dengan apa kan ku balas, amin, segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu selamanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa, sebab Kaulah yang bertata, Kaulah yang setia Tuhan, Kaulah yang terindah Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan yang layak ditinggikan. Kami bersyukur, kami memuji, kami angkat sorak kami hanya pada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, glory. Sorak-sorai bagi nama-Mu di tempat yang maha kudus. Yesus, Yesus, sebab Kau layak disembah, sebab Kau layak dipuja, sebab Kau layak dipuji. Yesus, takkan pernah Kau biarkan kami berjalan sendiri. Ada tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang selalu ada, Kau yang selalu ada. Terima kasih Tuhan.
Engkau yang begitu baik Bapa dalam hidup kami. Kami berterima kasih kalau hari ini ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Engkau yang begitu baik Bapa. Kalau sampai hari ini pun setiap permasalahan yang kami hadapi, kami percaya bahwa tangan Tuhan pasti selalu ada dalam hidup kami. Jika kami bawa semuanya dalam tangan Tuhan, kami percaya bahwa tiada yang mustahil bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan sekali lagi. Sapa kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Jika sudah, silakan duduk. Mari kita naikkan pujian bagi nama Tuhan. Engkau baik. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Kita mau angkat tangan kita, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Amin. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Semuanya katakan, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yes, kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita bersorak bagi nama Tuhan. Mari semua. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada. Tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Semuanya katakan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi
penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Amin. Yes. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Katakan tak ada. Yes. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Amin. Sungguh tak tertandingi, yes. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yes. Yeah. Tepuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes, kita nyanyikan pujian Ajaib Kau Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, yes Tuhan. Segenap jiwa ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, daya berkuasa. Amin. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, sebab Yesuslah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Sebab Kau yang megah, yes. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya bersorak, katakan ajaib Kau Tuhan, yes, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, yes, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Biar musik muji nama Tuhan. Ajaib Kau. Mana suaranya?
agung dan perkasa. Yes, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Sebab Kau layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja. Semuanya, ajaib Kau Tuhan. Yes, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Yes, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau lebih sungguh lagi datang kepada Tuhan. Sebab itulah dekat padamu Tuhan. Itu menjadi kerinduan kami. Kami mau pandang wajah-Mu dan kami mau mengikuti segala kebaikan-Mu Bapa. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu. Yes, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Kita berikan kemuliaan lagi pada Tuhan. Yes. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Memandang
benar Tuhan, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam. Katakan dengan iman kita, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami mau membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sebabku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Inilah pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Sebab kami tahu hanya Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kami. Pertolongan dan pengharapan kami di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami boleh membawa pujian, pengagungan dan penyembahan kami. Dan saat ini Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajarkan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau dibentuk, yang mau diajar oleh firman Tuhan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat mengefektif tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan datang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Yuk sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebelum duduk, coba tengok kiri, tengok kanan, bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Yuk silakan duduk baik saudara. Puji Tuhan, boleh katakan shalom. Selamat pagi, selamat datang beribadah di dalam rumah Tuhan. Satu sukacita yang besar kalau pagi hari ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Baik, saudaraku boleh persiapkan materinya. Hari ini saudaraku kita mau kembali belajar tentang kebahagiaan hidup, tentang kepuasan hidup. Ya, satu minggu ini baik dalam ibadah raya minggu lalu maupun juga di dalam ibadah doa malam dan doa pagi kita terus sedang belajar tentang kebahagiaan hidup. Dan hari ini kita
mau belajar tentang kebahagiaan hidup yang sia-sia. Apa maksudnya? Ada begitu banyak orang, sebagian besar orang mengejar, menginginkan kebahagiaan melalui apa yang diperbuat dan dikerjakan. Sama seperti pengkhotbah lakukan. Oleh karena itu hari ini kita coba membaca dalam kitab pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang pertama. Sekali lagi pengkhotbah pasal 2 ayat yang pertama, karena cuma satu ayat kita baca sama-sama ya. Dibaca sama-sama. Di depan sudah ada. Oke, 2, 3. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Saudaraku, saya akan bacakan di depan. Ada dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sederhana, berkata, aku memutuskan untuk menyenangkan diri saja, untuk mengetahui apa kebahagiaan, tetapi ternyata itu pun sia-sia. Saudaraku, pengkhotbah memilih untuk hidup dengan menyenangkan dirinya. Dia mengejar kebahagiaan, dia mengejar kepuasan dengan cara hidup hedonisme dan materialisme. Dia mengerjakan apa yang disuka hatinya, apa yang diinginkan hatinya, dia perbuat, dia lakukan itu. Tapi apakah itu adalah sebuah kebahagiaan sejati? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Oke, next. Saudaraku, pengkhotbah mencari kebahagiaan, mencari kepuasan hidup dengan melakukan berbagai hal. Dan saya mau tandaskan saudaraku, ada begitu banyak orang, kebanyakan orang di dalam dunia ini melakukan hal yang sama. Untuk mereka mencapai kebahagiaan hidup, untuk mereka mencapai kepuasan dalam hidup, mereka melakukan seperti apa yang dilakukan oleh pengkhotbah. Coba kita lihat apa saja itu. Yang pertama, ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang begini saudaraku. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan apa? Anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan, supaya aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Saudara, pengkhotbah mencari kepuasan hidup. Dia menyadari betul di dalam kehidupan manusia yang begitu pendek. Dia mencari kepuasan hidup, mencari kebahagiaan. Dengan cara apa? Pengkhotbah menuliskan dia minum anggur dengan memabukkan diri. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudaraku, lebih mudah untuk dicerna. Ayat yang ketiga berkata begini, saudaraku. Terdorong oleh keinginanku untuk menjadi arif, aku bertekad untuk bersenang-senang dengan minum anggur dan berpesta pora. Kusangka itulah cara terbaik bagi manusia untuk menikmati hidupnya yang pendek di bumi ini. Sekali lagi saudaraku, ada begitu banyak orang yang mengejar kesenangan hidup. Ada begitu banyak orang yang mencari kepuasan hidup dengan cara apa? Ciu. Dengan cara minum minuman yang memabukkan. Kalau zaman sekarang mungkin dengan menggunakan narkoba, gunakan inek, biar godek terus gitu ya. Terus dunia serasa gemerlap, dunia serasa indah dengan memabukkan diri. Ya, ada begitu banyak orang yang terjebak dengan cara yang demikian. Bahkan pesta pora. Saya punya teman saudaraku, wanita waktu kuliah saudaraku ya. Dia satu kelas, bahkan satu jurusan, satu fakultas saudaraku. Dan kami sampai hari ini saudaraku masih berteman di FB gitu ya. Saya lihat status saudaraku setiap hari saudaraku. Setiap hari, tidak bisa tidak. Setiap hari, pesta terus. Ya, pokoknya kumpul terus, pesta terus.
dan bukan restoran murah, saudaraku. Restoran-restoran yang megah, yang mewah, dengan pakaian-pakaian yang glamor, pakaian-pakaian pesta yang luar biasa. Setiap hari saya berpikir dalam hati, untung aja istri saya nggak kayak begini gitu ya. Kalau istri saya modelnya kayak begini, wah bisa mati berdiri, gantung diri nih gitu ya. Saya mau bilang saudaraku, ada begitu banyak orang yang mencari kesenangan, mencari kebahagiaan, mencari kepuasan diri dengan apa? Dengan pesta, dengan senang-senang, dengan kia-kia, berpesta foya-foya, dengan hal-hal yang memabukkan dirinya, karena itu dianggap itu menyukakan hatinya. Ya. Kemudian apalagi saudaraku? Yuk coba kita kembali lihat ayat yang keempat, Pengkhotbah pasal 2 ayat yang keempat bilang begini. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menamai bagiku kebun-kebun anggur. Ada orang yang mengejar kebahagiaan hidup, mencari kepuasan hidup dengan cara apa? Membuat sebuah karya-karya yang besar, menghasilkan karya-karya yang indah. Saudaraku, kalau kita melihat bagaimana indahnya istana Salomo, konon katanya saudaraku, sampai semua peralatan makannya itu terbuat dari emas, ya. Begitu sangat indah, sangat besar, sangat mulia dan tersohor dalam setiap karya buatan dari Salomo, dari pengkhotbah. Tetapi apakah itu adalah kepuasan sejati? Ada begitu banyak orang yang tidak bisa diganggu kalau dia sedang mengerjakan sesuatu, ingin membuat sebuah karya yang besar, karya yang indah, sampai dia mengkhususkan dirinya, bahkan sampai berhari-hari ada dalam satu ruangan hanya untuk menghasilkan sebuah karya. Dan itu baginya adalah sebuah kepuasan hidup, adalah sebuah kebahagiaan hidup. Tapi sekali lagi, apakah benar itu adalah sebuah kebahagiaan? Oke, lanjut saudaraku. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dikatakan apa saudaraku? Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga apa? Perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Saudaraku, kekayaan orang zaman Salomo itu diukur dari berapa banyak dia punya kambing domba, ternaknya. Dan Salomo berkata, saudaraku, belum pernah ada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem yang memiliki kekayaan, yang memiliki harta benda, yang memiliki ternak sebanyak miliknya. Salomo berpikir bahwa dengan kekayaan, dengan harta yang berlimpah, dia mencapai kepada kepuasan hidup. Bahkan Salomo memiliki begitu banyak gundik. Kita tahu ya, istrinya ada 1.000 orang, 700 istri, 300 gundik. Ya, ada begitu banyak orang yang memiliki sebuah pengertian dan pandangan hidup akan bahagia, hidup akan puas kalau memiliki kepuasan seksual. Makanya saya seringkali bilang, saudaraku, orang Cina tuannya duit. Orang Cina itu gak lepas dari duit. Lahir angpau, duit kan? Tahun baru angpau, duit lagi. Kawin angpau lagi duit. Mati pepau, duit lagi. Sampai mati di jalanan disebarin duit-duitan. Ya kan? Kalau zaman sekarang saudaraku udah gak boleh ditangkap polisi ngotorin jalan. Coba lihat tahun 60-an saudaraku. Sepanjang jenazah jalan, sepanjang duit-duitan dilepasin.
Kalau dulu kan dipikul kan, dari rumah sampai ke kuburan kan. Sepanjang peti jalan, duit-duitan dilemparin. Bagi orang Cina, tuannya duit. Tapi bagi orang Timur Tengah, tuannya kenikmatan seksual. Makanya sampai surganya pun ada bidadari. Ini serius, saudaraku. Ada banyak orang yang punya konsep sama seperti pengkhotbah yang berpikir bahwa hidup akan bahagia, hidup akan puas kalau punya banyak kekayaan. Kalau menikmati kenikmatan seksual. Ada banyak orang, kalau enggak Maerot enggak bakal laku, saudaraku. Bahkan ironinya, saudaraku, yang saya dengar kesaksiannya, pendeta pergi ke Maerot. Ini serius, saudaraku. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena orang berpikir kenikmatan seksual, kepuasan seksual itu menjadi kepuasan hidup. Kita pernah dengar ya, ada orang bom bunuh diri, semua hancur, tetapi alat kelaminnya tidak. Kenapa? Karena dibungkus dengan baja. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa semua boleh hancur, tapi nanti di akhirat tetap bisa kawin dengan 72 bidadari. Saya mau katakan, apakah betul seperti itu kepuasan hidup, kebahagiaan hidup sejati? Ya. Yang ke-9, ayat 9. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Saudaraku, pengkhotbah menyatakan bahwa dia memiliki kekuasaan besar. Ada begitu banyak orang, saudaraku, berpikir bahwa kepuasan hidup diperoleh ketika dia memiliki kekuasaan yang besar. Dan pengkhotbah memiliki itu. Pengkhotbah mengatakan bahwa tidak ada yang lebih besar daripadanya hidup di Yerusalem sepanjang umur hidupnya. Konon katanya, saudaraku, sepertiga dunia dikuasai, ditaklukkan oleh Salomo. Benua Asia dan Eropa dan Afrika itu ditaklukkan sama Salomo pada zaman itu. Ya, jadi kekuasaan yang begitu besar, bahkan dikatakan apa? Dia punya hikmat yang tinggal tetap. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan bahwa dan hikmatku pun tetap unggul. Jadi dia berpengetahuan, dia berhikmat, dia pandai, dia cerdas dalam segala pengetahuan yang banyak. Ada begitu banyak orang yang menganggap kebahagiaan hidup itu diperoleh ketika menjadi orang yang punya banyak pengetahuan, punya banyak pengertian, punya banyak hal-hal yang dia ketahui gitu ya. Dan ayat 10, saudaraku, perhatikan saudaraku. Apa yang menjadi kepuasan hidup? Banyak orang mengejarnya. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Saudaraku, apa yang dilihat oleh mata pengkhotbah, apa yang diinginkan hati pengkhotbah, dia pasti akan miliki, dia pasti akan beli dan memperolehnya. Ini bicara tentang melampiaskan semua hawa nafsu, apa yang diinginkan oleh matanya, apa yang diinginkan oleh hatinya akan dimilikinya. Saya jadi ingat, saudaraku, kemarin saya bersama dengan keluarga pergi ke mall, saudaraku. Entah karena mall sekarang sepi, tapi yang pasti waktu saya pergi ke department store, di sana ada beberapa department store, saudaraku, ada tulisan besar-besar gitu ya, sale, diskon, sampai 70% plus 10 begitu ya. Akhirnya membuat mata kami tuh, wah, menarik hati juga gitu ya. Kami jadi ngeliat gitu ya. Apa yang kami lihat menimbulkan sebuah keinginan dari mata kami dan hati kami. Tapi ada yang menahan dompet kami. Tapi Salomo, pengkhotbah dalam segala kelebihannya,
apa yang dilihat oleh matanya, apa yang diinginkan oleh hatinya, dia miliki semuanya. Tapi sekali lagi, apakah itu yang disebut dengan kepuasan hidup? Apakah itu yang disebut dengan kebahagiaan hidup? Oke, next, lanjut saudaraku. Ternyata dari hasil penelitian, dari hasil survei, pengamatan, dan pengkajian dari seorang pengkhotbah, raja besar di Yerusalem, anak Daud, yang bernama Salomo. Ayat 11 dia berkata, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripaya, lihatlah, apa saudara? Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Ternyata saudaraku, apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan, apa yang selama ini dilakukan oleh pengkhotbah, mencari, mengejar kepuasan diri, mengejar kebahagiaan hidup. Ternyata dia berkata segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ini seperti percakapan antara Patrick dan SpongeBob. SpongeBob, apa yang kamu lakukan? Hai Patrick, aku sedang menjaring angin. Pernah lihat dong SpongeBob bawa-bawa jaring? Ya. Apa yang kau dapat? Tidak ada Patrick, aku tidak mendapatkan apa-apa. Ya, sama saudaraku. Waktu saudara mengejar kebahagiaan hidup dengan rupa-rupa yang tadi dinyatakan, seperti usaha menjaring angin. Tidak ada yang kita peroleh dan kita dapatkan. Coba kita bandingkan saudaraku, ya, pengkhotbah pasal 1 ayat yang kedua dan ketiga. Pengkhotbah pasal 1 ayat yang kedua dan ketiga berkata begini, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dengan jeripayah di bawah matahari? Saudara, pernyataan, coba kembali ke materi. Di ayat, ya tadi pasal 2 ayat 11, di bagian terakhir dikatakan memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Jadi sebuah konsep pengertian orang-orang zaman itu, Tuhan itu berada di atas matahari. Ya. Jadi segala sesuatu yang duniawi, segala sesuatu yang bersifat manusiawi itu ada di bawah matahari. Ya. Jadi gambarannya saudaraku artinya apa? Dalam mengerjakan segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita lakukan, yang kita usahakan, tapi tanpa melibatkan Tuhan, tapi tanpa kehadiran Tuhan, tapi tanpa memuliakan Tuhan, maka semuanya akan menjadi sia-sia dan seperti usaha menjaring angin. Jadi saudaraku, saya mau katakan begini saudaraku, dari apa yang dikerjakan, coba boleh kembali ke materi tadi yang sebelumnya. Nah, kalau saudara perhatikan pernyataan-pernyataan ini saudaraku, tidak semua negatif loh, ya. Kalau mabuk pesta pora ya memang negatif. Tapi karya-karya yang besar, karya-karya yang indah, itu bukan negatif, itu positif. Betul ya? Terus apalagi? Kekayaan untuk dihasilkan dan menjadi warisan buat anak cucu, itu bukan sesuatu yang negatif. Pengetahuan, kepandaian, kecerdasan, itu bukan sesuatu yang negatif. Ya. Tapi segala sesuatu yang kita kerjakan, sekalipun itu adalah pekerjaan yang kita lakukan, seakan-akan itu sesuatu yang baik untuk keluarga, untuk cari nafkah, untuk berusaha. Tapi, kembali ke materi yang tadi. Tapi, waktu Anda lakukan semuanya itu tanpa melibatkan Tuhan. Waktu saudara mengerjakan semuanya itu hanya di bawah matahari, ya, tanpa memuliakan Tuhan, tanpa
menyertakan kehadiran Tuhan, maka semua pekerjaan, semua usaha, semua hal yang kita lakukan adalah kesia-siaan. Seperti usaha menjaring langit, menjaring angin. Yang mengerti boleh bilang amin. Saya mau katakan saudaraku, hari ini firman Tuhan mau ingatkan kepada kita saudaraku, biar kita boleh menyadari dan mengerti saudaraku bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita kejar dalam dunia ini, itu pada akhirnya hanya berujung kepada sebuah kesia-siaan hidup. Oke, next. Karena itu pengkhotbah selanjutnya, ini pasal pertama ayat 5 dan ke-6 bilang begini saudaraku. Ya. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus menerus ia berputar dan dalam putarannya angin itu kembali. Saudara pernah memperhatikan enggak bahwa hidup ini itu seperti putaran begitu ya. Yang kita lakukan seperti itu. Matahari itu terbit dari timur, bergerak pelan-pelan ke barat, lalu terbenam. Lalu besok pagi dia ada lagi di timur, bergerak pelan-pelan, terbenam lagi di barat. Terus setiap hari begitu. Sama seperti tiupan angin ke selatan, berputar ke utara, terus menerus berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Apa artinya saudaraku? Saya mau bilang begini saudaraku, waktu saudara melakukan pekerjaan, waktu saudara melakukan usaha, sebuah tindakan sekalipun itu sesuatu yang baik, sesuatu yang benar menurut pandangan manusia. Tapi waktu saudara mengerjakannya tanpa melibatkan Tuhan, waktu saudara mengerjakannya bukan untuk kemuliaan Tuhan, maka semua yang saudara kerjakan itu hanya menjadi sebuah hal yang biasa-biasa, hal yang rutinitas. Ada banyak orang saudaraku yang terjebak kehidupannya hanya jadi sebuah rutinitas. Dan ujung-ujungnya ayat yang ke-8 bilang apa saudaraku? Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Karena kita hanya melakukan sesuatu yang terus menerus berputar, terus menerus hanya sebagai rutinitas, terus menerus hanya seperti hal yang biasa-biasa, akhirnya kita merasakan segala sesuatu menjemukan. Kemarin saudaraku, istri saya lagi ngegosok, lalu saya lagi main sama anjing gitu ya. Istri saya bilang gini, sana lo minggir lo, gua lagi ngegosok. Ini nih nggak tahu lo, ini bikin bosen ini katanya gitu ya. Sambil ngegosok saudara ya, ini bikin bosen. Lalu saya bilang gini, nah denger nih, nanti ada pesan Tuhan untuk kamu besok gitu ya. Saya mau bilang saudaraku, waktu kita melakukan pekerjaan kita, rutinitas kita, kalau Anda tidak menyadari betul bahwa itu adalah pekerjaan baik yang Allah titipkan dalam hidupmu, yang Allah berikan dalam hidupmu untuk memuliakan Tuhan, ngurus bayi, tiap hari cuman gendong bau pesing, bau ompol gitu ya. Kalau Anda nggak sadar bahwa itu pekerjaan baik untuk memuliakan Tuhan, maka semua yang kita kerjakan akan menjadi sesuatu yang rutinitas, yang biasa-biasa dan menjemukan. Anda cari uang di kantor, Anda usaha, Anda bekerja, Anda di toko. Waktu kita nggak sadar betul bahwa itu pekerjaan baik yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Semua yang kita kerjakan, kita harus melibatkan Tuhan. Tuhan berkarya dalam hidup kita. Kita harus memuliakan nama Tuhan. Tanpa kita melibatkan Tuhan, maka semua yang kita perbuat, semua yang kita kerjakan akan menjadi sesuatu yang rutinitas dan menjemukan. Dan yang lebih fatal lagi saudaraku. Oke, next lanjut. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-17 bilang begini. Oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan
merasakan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ada berapa banyak saudaraku orang yang akhirnya dalam kejemuannya kehidupan yang penuh dengan rutinitas, penuh dengan keadaan yang seperti biasa-biasa dan tidak pernah merasakan sesuatu yang kepada kebahagiaan, kepuasan hidup. Akhirnya dia menjadi pribadi yang membenci hidup. Kapan sih gua pulang? Lebih baik gua mati aja dah. Berapa banyak orang yang seperti itu? Tidak merasakan kepuasan hidup, tidak merasakan kebahagiaan, tidak merasakan bahwa itu sesuatu yang menyenangkan dalam hidup ini. Kenapa? Karena semua yang dikerjakan tanpa melibatkan Tuhan, tanpa menyertakan Tuhan, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau katakan hari ini saudaraku, dengar baik-baik, hidupmu akan menjadi sesuatu yang berarti, hidupmu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, engkau akan mencapai kepada kepuasan hidup, engkau akan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh merasakan Tuhan luar biasa berkarya dalam hidupmu, waktu dalam setiap apa yang kau perbuat, apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan, engkau menyertakan Tuhan di dalamnya. Dan semua yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bisa dipahami saudaraku? Ada begitu banyak orang seperti ini, seperti pengkhotbah. Dalam kejemuannya karena melakukan pekerjaan yang rutinitas, yang biasa-biasa. Padahal kalau kita melihat saudaraku, dia berlimpah dengan harta, dia berlimpah dengan kekayaan, dan dia berlimpah dengan segala pengetahuan. Tapi toh pada akhirnya dia berkata, aku membenci hidup. Orang yang hidup hanya untuk mengejar kepuasan hidup, hanya untuk mengejar apa yang di bawah matahari, hanya mengejar dunia ini, akan sangat mungkin menjadi membenci hidup. Oke, next, lanjut materinya. Memfokuskan diri kepada pemuasan nafsu duniawi akan membuat orang merasa kosong, tidak pernah puas. Ya, ini kemarin saudaraku saya melihat ada orang yang sudah kena judi slot saudaraku, judi online. Sudah kemakan duitnya, motor udah hilang, mobil udah hilang. Masih dia mau gade rumahnya untuk masukin lagi. Sampai saya bilang dari zaman purbakala, dari yang namanya zaman judi koprok. Gitu ya. Ya, kalau Pak Hengki sama saya kayaknya satu jurusan ya gitu ya. Ayo, gede kecil gitu ya. Dari zaman bandar model kayak begitu, sampai pakai kartu remi itu, kiuk-kick, yang main di tengah, cemek, yang adu gede. Sampai yang poker model, kayak muter. Itu gak ada ceritanya saudaraku, pemain bisa menang. Andai kata pemain menang itu karena diberi kesempatan untuk menang. Tapi pada ujung-ujungnya bandar yang pasti menang. Tapi udah motor hilang, mobil hilang, masih juga rumah digade. Kenapa? Dengar nih. Orang yang hanya cari kepuasan hidup melalui dunia ini akan selalu merasa kosong dan tidak akan pernah puas. Saya mau bilang saudaraku hari ini, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, libatkan Tuhan di dalamnya. Dan coba tanya sama diri kita, apa yang sedang saya lakukan, apa yang sedang saya kerjakan, apakah itu memuliakan nama Tuhan? Kalau kita selalu ingin melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, hidup kita pasti jadi berarti. Hidup kita pasti akan mencapai kepada kepuasan. Sebaliknya, jika kita memuliakan Tuhan yang menjadi fokus pengejaran, kita akan semakin bergairah bagi Kristus. Orang-orang yang mau melakukan segala sesuatu dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam setiap apa yang dikerjakannya, dalam pelayanannya, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dirinya. Dia pasti akan semakin excited buat Tuhan. Dia akan semakin bergairah, dia akan semakin luar biasa. Dia akan berkata, hidup kalau bisa 1000 tahun lagi. Amin.
Bisa dimengerti saudaraku? Oke, next, lanjut. Ayat yang terakhir, ayat 24 Pengkhotbah pasal 2. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa itu pun dari mana? Dari tangan Allah. Sebagai konklusi saudaraku, ada 2 poin yang harus kita sadari. Yang pertama saudaraku, kebahagiaan hidup kita peroleh jika kita menyadari bahwa semua yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan. Saya mau katakan saudaraku, orang yang tidak menyadari bahwa apa yang diperolehnya hari ini, kalau kita baru memperoleh kecil, baru memperoleh sedikit, tapi kita menyadari bahwa itu semua datangnya dari Tuhan, maka engkau akan tetap menjadi orang-orang yang bergairah, engkau akan menjadi orang-orang yang tetap bersukacita dan berbahagia, engkau akan tetap puas dengan apa yang kau miliki hari ini. Kalau kau menyadari bahwa itu semua datangnya dari Tuhan. Hamba yang diberi 2 talenta tidak pernah sirik kepada hamba yang menerima 5 talenta. Kenapa? Karena hamba yang terima 2 talenta menyadari betul bahwa itu adalah kepercayaan dari Tuhan kepada dirinya. Sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya. Hamba yang menerima 2 talenta tidak iri, tidak merasa susah hati ketika melihat hamba yang menerima 5 talenta. Kenapa? Karena dia tahu betul yang menjadi fokusnya adalah mengusahakan talenta yang dipercayakan kepadanya untuk memuliakan Tuhannya. Apa yang saudara hari ini miliki, apa yang saudara hari ini dapat. Kalau saudara tahu betul, sekalipun itu mungkin perkara kecil, perkara sepele, mungkin orang tidak pandang, orang tidak lihat. Tapi kalau saudara mengerti betul apa yang kita miliki hari ini, yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan, datangnya dari Tuhan, maka saudara akan menjadi pribadi yang puas dalam hidup ini. Saudara akan menjadi pribadi yang berbahagia dan menjalankan semua pekerjaan itu dengan sukacita. Yang mengerti boleh bilang amin. Dan yang terakhir saudaraku, kebahagiaan hidup kita peroleh saat segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, kita bertanya dalam hati kita, apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, maka saya percaya itulah yang menjadi kepuasan hidup dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita, biar hari ini kita belajar dari pengkhotbah, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang seperti orang dunia yang tidak mengerti dan salah di dalam mengejar kepuasan hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kalau mau kasih tepuk tangan bolehlah, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Katakan, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup
hidup bagi Mataku tetap aku tetap memandangmu. memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kalau pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kami, bahkan menegur hidup kami, supaya kami tidak mengejar kebahagiaan yang sia-sia, seperti apa yang dikejar oleh banyak orang di dunia ini, seperti apa yang dikejar oleh pengkhotbah, yang pada akhirnya dia berkata, semua adalah sia-sia. Hari ini Tuhan, kami mengerti dan kami menyadari, tanpa kami melibatkan Tuhan, tanpa kami menyertakan Tuhan dan memuliakan Tuhan, bahwa pekerjaan, usaha, tindakan, perbuatan yang kami lakukan akan menjadi sesuatu yang biasa-biasa, akan menjadi sesuatu yang rutinitas, dan pada akhirnya menjadi sesuatu yang menjemukan. Ada begitu banyak orang yang membenci hidupnya karena dia tidak pernah melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Hari ini kami mengerti bahwa hidup kami akan menjadi hidup yang penuh dengan arti. Hidup kami mengalami kepuasan, hidup kami akan mengalami kebahagiaan. Dalam setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat, kami melibatkan Tuhan, dan apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan mengalami kepuasan hidup ketika kami menyadari semua kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kami lakukan adalah pekerjaan baik yang Tuhan mau supaya kami perbuat, karena itu adalah datangnya dari Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, biar firman-Mu dimeteraikan dan sungguh-sungguh kami boleh menjadi pribadi yang mengerti arti kepuasan hidup sesungguhnya. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan bersama dengan saya, amin. Mari silakan duduk saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati segala aspek dalam kehidupan Bapak Gembala. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk amplopnya berwarna kuning dan biru. Jika Bapak tidak mempunyai uang cash, nanti bisa ditransfer atau di QR di sebelah kanan kiri, depan belakang kanan kiri Bapak Ibu di GB Katareso atas Bank BCA. Terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Segala berkat kami terima dengan penuh sukacita, dan sebentar Tuhan kami ingin bawa persembahan kami untuk memperluas kerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian bagi nama Tuhan.
Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Sebentar kita akan menyaksikan warta. Salam Jemaat GBK Tarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 15 Oktober 2023. Bagi jemaat ingin memberikan persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBK Tarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan QRIS atas nama GBK Tarizo yang telah disediakan. Tarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9.15 pagi bertempat di gereja. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir di ibadah ini yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Terobosan doa dan puasa diadakan Rabu depan tanggal 18 Oktober jam 7:30 malam diadakan secara tatap muka bertempat di gereja. Mari awali hari kita dengan doa dan ucapan syukur dalam doa pagi yang diadakan Sabtu depan tanggal 21 Oktober jam 5.30 pagi diadakan secara online via Zoom. Khusus bagi kaum pemuda dan remaja, hadirlah ibadah Youth and Teen Katarezo. Diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore, diadakan tatap muka bertempat di gereja. Sedangkan ibadah TM2 atau Komunitas Dewasa Muda Katarezo akan diadakan di hari Sabtu di minggu kedua jam 6 sore bertempat di gereja. GBK Katarezo akan mengadakan Natal dan HUT gereja yang ke-32 tahun, diadakan tanggal 24 sampai 25 Desember 2023, dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Dr. Haryanto Winata yang bertempat di Kebun Bogor. Acara ini dikenakan biaya sebesar 200.000 per orang. Dan gereja juga masih memerlukan dana untuk acara ini. Karena itu Bapak Ibu yang punya kerinduan untuk menabur dapat langsung mengkonfirmasi ke bendahara atau ke sekretariat gereja. Mari doakan dan kita dukung bersama acara ini. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat gereja. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Ibu Yuningsi, Saudari Elizabeth, dan Bapak Amano. Panjang umurnya, sehat barangnya, dan kuat imannya dalam Tuhan. Demikianlah info guys untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, selamat ulang tahun buat Ibu Yuningsi, Saudari Elizabeth, dan Bapak Amano. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya dalam Tuhan. Saudara, diumumkan sekali lagi bagi Bapak Saudara yang mau ikut acara ke Kebun Bogor untuk segera mendaftar. Dan nanti selesai ibadah juga di depan ada konter untuk pendaftaran maupun juga pembayaran. Dan juga untuk pengukuran kaos. Dan secara khusus saudaraku diberi informasi bahwa kita gereja memerlukan dana yang cukup besar untuk acara ini. Karena itu bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mau penuh dengan kerinduan, keterbebanan untuk mendukung acara ini, baik dalam hal dana, bisa memberikan dukungannya, donasinya untuk acara ini. Ya, terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan pujian. Kiranya Kau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di akhir acara ibadah kami saat pagi hari ini, Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Sebab kami menikmati hadirat Tuhan di dalam pujian penyembahan kami. Engkau yang hadir melawat setiap kami, memerdekakan kami, bahkan menyembuhkan sakit penyakit kami. Hari ini kami belajar dari firman-Mu. Biar nasihat, didikan, ajaran firman-Mu termeterai dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan pada pagi ini tidak terkecuali. Tuhan memberkatinya, berlimpah anugerah kasih-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini, buat Ibu Yunengsi, buat Saudari Elizabeth, buat Bapak Amano. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah sumber kehidupan, melimpahkan berkat anugerah-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu yang tambah usia. Kami percaya apa menjadi harapan, kerinduan masa depan, cita-cita mereka, Tuhan limpahkan anugerah berkat-Mu. Bahkan kami berdoa biar Tuhan pelihara kesehatan mereka, keadaan yang baik, pemeliharaan Tuhan, khususnya buat Pak Amano, Tuhan berkati kesehatannya. Berikan keadaan yang baik, Tuhan jamah sakit penyakitnya. Dan kami percaya kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa mereka tambah usia boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gereja kami, GBI Katarizo dalam pimpinan Roh Tuhan. Kami percaya gereja kami, GBI Katarizo akan menjadi sebuah wadah yang besar yang Tuhan percayakan untuk menjangkau banyak jiwa. Melalui tempat ini Tuhan, setiap umat-Mu, jemaat-Mu boleh bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, menjadi umat Tuhan yang kudus, milik kepunyaan Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan memberkati semua program kerja dalam setiap kegiatan ibadah kami. Tuhan berkarya. Secara khusus kami berdoa buat acara Natal dan HUT GBI Katarizo di Kebun Subogor tanggal 24-25 Desember ini. Kami percaya Tuhan yang menyertai dan memberkati supaya semua boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dana yang kami perlukan, Tuhan yang mengadakan dan menyiapkannya. Dan kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami berdoa Tuhan secara khusus mari Engkau memberkati untuk bangsa negara kami Indonesia di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa biar Indonesia mendapat kemurahan Tuhan. Bumi Indonesia diberkati. Secara khusus Tuhan, di musim kekeringan panas ini Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Biar hujan Tuhan curahkan. Kebakaran hutan dapat terkendali. Kami mohon berkat-Mu Tuhan buat Indonesia. Menjelang pemilihan umum tahun 2024, Tuhan tolong bangsa kami supaya tetap keamanan, tetap terkendali dan terjaga. Engkau yang akan tetapkan wakil rakyat maupun pemimpin daerah sampai kepada presiden dan wakil presiden yang Tuhan pilih dan tetapkan boleh duduk di sana. Kami berdoa buat pemerintahan yang saat ini ada, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, bekerja untuk membawa kesejahteraan rakyat. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan buat setiap kami, dalam setiap apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan kami, tangan Allah ada di atasnya. Kami percaya apa yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman Tuhan, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Dalam setiap kendala, tantangan, masalah yang kami hadapi, Tuhan buka jalan. Tuhan berikan kami jalan keluar yang terbaik.
kecakapan untuk menanggung segala sesuatu. Dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kami yang membutuhkan pekerjaan, kami yang menginginkan usaha yang baru. Tuhan tolong kami, berikan yang terbaik buat kami. Kami yang dalam masa studi, Tuhan berikan hikmat, kecerdasan, kepandaian supaya kami berhasil dalam masa studi pendidikan kami. Bahkan kehidupan kami penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami, menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang penuh dengan sejahtera. Mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama dengan saya. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pesan deh.